Rabu tanggal 22 Januari 2025. Beberapa eksponen pengurus DPP Partai Golkar, jadi ini adalah tokoh-tokoh para elit dari sebelah sana, mulai Sirat, kemudian ini ada, ini bukan butar-butar tapi putar-putar ya, kemudian Helmi, kemudian Dian, Diki, Uco, Soim dengan Al-Mansur. Nah ini kan tokoh-tokoh muda secara pribadi. Ya tadi kita berdiskusi di sini untuk mencoba merespon bagaimana respon masyarakat terhadap kinerja pemerintahan koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Ada beberapa pikiran yang disampaikan. Yang pertama adalah mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa secara umum kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam koalisi Merah Putih mendapat respon positif dari masyarakat, dan beberapa lembaga survei memberikan nilai lebih dari 80%. Karena itu kami tentu sebagai bagian integral dari koalisi Merah Putih mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan tentu disertai dengan doa bahwa kinerja yang sudah ada ini tidak hanya sekedar dipertahankan, tetapi ke depan semakin ditingkatkan, baik kerja-kerja positif untuk peningkatan kuantitas yang menyangkut seluruh bidang kehidupan masyarakat melalui program-program, dan tentu juga masalah kualitas. Tetapi di samping itu, jadi beberapa pengurus Partai Golkar setelah berdiskusi, ada satu hal yang membuat kami berpikir lebih jauh, di mana Ketua Umum kami, Bung Bahlil Lahadalia, yang memimpin Kementerian SDM, salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis. Ya, kenapa? Karena siapapun yang mau jujur melihat kerja-kerja yang dilakukan oleh Bung Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM, saya kira pasti akan memberikan apresiasi positif. Tapi ternyata, ya setelah kita memperhatikan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga, itu tetap memberikan nilai merah. Bahkan rekomendasinya di situ menurut pandangan kami sangat jauh daripada nilai objektivitas. Nah, kenapa? Setelah kami pelajari ternyata bahwa penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu, tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif. Nah, contoh kasus misalkan saja, kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada SDM, di situ ada banyak dirjen. Jadi ada dirjen minerba, yang mineral dan batu bara, ada dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia. Jadi ini banyak sekali, dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini. Sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi. Dan karena itu, secara objektif ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa merah, ya apa tidak gitu loh. Nah ini saya kira. Nah, di samping itu juga kami berpendapat bahwa biasanya di dalam melakukan program-program pembangunan pada tahap-tahap awal itu adalah meletakkan dasar-dasar yang lebih fundamental.
tidak langsung ada hasil yang kita capai, tetapi kita harus melihat di situ. Tidak bisa bahwa sudah harus begini kita capai, tidak, tetapi ada hal-hal yang lebih fundamental, dan karena itu kalau kita ingin memberikan penilaian mestinya kita lihat tahapan-tahapan lebih jauh lagi. Nah, ini juga saya kira yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa sebuah kebijakan tentu juga perlu dipikirkan implikasi daripada kebijakan itu. Misalkan ada sebuah kebijakan dalam rangka untuk merespon misalkan bagaimana Paris Agreement yang mewajibkan negara-negara untuk menggunakan energi baru terbarukan misalkan. Nah, untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja, karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batu bara dan lain-lain sebagainya. Ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa. Sehingga perlu pentahapan-pentahapan. Tapi yang pasti komitmen ini ada, dan tentu dalam rangka untuk melakukan komitmen-komitmen seperti ini kan perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, ini juga jadi perlu kita buat sedemikian rupa sehingga parameter yang digunakan untuk memberikan justifikasi itu, sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup, dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif. Ya, dan saya kira perlu diskusi lebih jauh. Ya, nah ini kesimpulan kami, dan oleh karena itu kami menyayangkan sebuah lembaga survei yang sejatinya memiliki kredibilitas secara gegabah mengeluarkan pandangan-pandangan seperti itu dan punya implikasi yang bisa saja mendegradasi kepada orang-orang yang sejatinya kita punya harapan ke depan yang jauh lebih besar dengan prestasi-prestasi yang spektakuler untuk bangsa ini. Ya, saya kira itu catatan-catatan yang kami diskusikan tadi, dan karena itu pada gilirannya nanti kita lagi berpikir beberapa lembaga survei nanti, ya kita ingin juga diskusi sama-sama untuk mendalami lebih jauh. Ya, bagaimana penilaian-penilaian yang ada sehingga beberapa lembaga survei yang kita nilai betul-betul itu objektif kita akan undang, bahkan yang kita nilai subjektif itu tadi juga ada suara, kita undang sekalian, kita diskusi gitu loh. Karena ini Partai Golkar di bawah pimpinan Bung Bahlil ini adalah sebuah organisasi politik yang membuka diri untuk dikritisi ya secara konstruktif, dan siap menerima masukan-masukan yang ada dalam rangka perbaikan, dalam rangka meningkatkan peran-peran politik Partai Golkar yang dipimpin oleh Bung Bahlil untuk dapat meningkatkan perannya terhadap bangsa ini. Saya kira itu, saudara sekalian.